Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel Math Education Official. Apa kabar kalian? Sehat-sehat selalu kan? Dan tetap semangat belajar matematikanya. Pada pembelajaran kali ini akan kita pelajari materi mengenai perkalian bilangan berpangkat pecahan. Untuk menghitung hasilnya itu diperlukan sifat-sifat bentuk akar, yaitu perkalian bentuk akar. Baiklah, langsung saja kita simak materinya. Misalkan diketahui perkalian bilangan berpangkat pecahan yaitu sebagai berikut. A pangkat M per N dikali dengan A pangkat P per Q. Nah, untuk bilangan berpangkat pecahan pertama yaitu A pangkat M per N dengan pangkatnya adalah M per N. Nah, untuk pangkat M per N ini dapat kita nyatakan menjadi MQ per NQ. Sehingga untuk A pangkat M per N dapat kita nyatakan dengan A pangkat MQ per NQ. Nah, di mana untuk Q ini didapat dari penyebut dari pangkat bilangan A pangkat P per Q ini. Nah, selanjutnya dikali dengan A pangkat P per Q. Nah, untuk pangkatnya yaitu P per Q dapat kita nyatakan menjadi PN per QN. Nah, di mana N ini didapat dari penyebut pangkat bilangan A pangkat M per N ini. Nah, selanjutnya kita nyatakan bilangan berpangkat pecahan ini menjadi bentuk akar berdasarkan sifat A pangkat M per N dapat kita nyatakan menjadi akar pangkat N dari A pangkat M. Maka untuk A pangkat MQ per NQ dapat kita nyatakan menjadi akar pangkat NQ dari A pangkat MQ. Nah, kemudian dikali dengan untuk A pangkat PN per QN dapat kita nyatakan menjadi akar pangkat NQ dari A pangkat PN. Selanjutnya berdasarkan sifat perkalian bentuk akar ini yaitu akar pangkat N dari A dikali dengan akar pangkat N dari B sama dengan akar pangkat N dari AB. Maka hasil dari perkalian kedua bentuk akar ini adalah akar pangkat NQ dari A pangkat MQ dikali A pangkat PN. Nah, selanjutnya untuk bilangan yang berada di bawah tanda akar yaitu A pangkat MQ dikali dengan A pangkat PN, kita gunakan sifat bilangan berpangkat A pangkat M dikali A pangkat N sama dengan A pangkat M ditambah N. Maka untuk A pangkat MQ dikali dengan A pangkat PN sama dengan A pangkat MQ ditambah PN. Sehingga didapat bentuk akar yaitu akar pangkat NQ dari A pangkat MQ ditambah PN. Nah, selanjutnya kita nyatakan bentuk akar ini menjadi bilangan berpangkat pecahan berdasarkan sifat akar pangkat N dari A pangkat M sama dengan A pangkat M per N. Sehingga didapat A pangkat MQ ditambah PN per NQ. Nah, selanjutnya dapat kita tuliskan menjadi A pangkat MQ per NQ ditambah
PN per NQ. Nah, bilangan ini dapat kita sederhanakan menjadi A pangkat M per N ditambah P per Q. Jadi didapat sifat yaitu A pangkat M per N dikali dengan A pangkat P per Q sama dengan A pangkat M per N ditambah P per Q. Perhatikan contoh-contoh soal berikut ini. Contoh soal yang pertama. Tentukan hasil dari perkalian bilangan berpangkat pecahan berikut. Untuk yang A, 3 pangkat 2 per 3 dikali 3 pangkat 3 per 4. Untuk yang B, 6 pangkat 1 per 2 dikali 6 pangkat 1 per 2. Dan untuk yang C, 27 pangkat 1 per 2 dikali dengan 3 pangkat 1 per 4. Baiklah, untuk penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Untuk bagian yang A yaitu 3 pangkat 2 per 3 dikali 3 pangkat 3 per 4. Nah, di sini akan kita gunakan sifat A pangkat M per N dikali dengan A pangkat P per Q sama dengan A pangkat M per N ditambah P per Q. Nah, perhatikan soal ini sudah sama-sama memiliki basis 3. Maka tinggal kita jumlahkan saja pangkatnya. Sehingga 3 pangkat 2 per 3 dikali dengan 3 pangkat 3 per 4 sama dengan 3 pangkat 2 per 3 ditambah 3 per 4. Nah, perhatikan penjumlahan pecahan ini, yaitu 2 per 3 ditambah 3 per 4. Nah, karena penyebut dari kedua pecahan ini berbeda, maka untuk menjumlahkan kedua pecahan ini harus kita samakan terlebih dahulu penyebutnya dengan cara mengali kedua penyebut tersebut, yaitu 3 dikali dengan 4. Sehingga didapat penyebut dari kedua pecahan ini adalah 12. Nah, untuk pecahan yang pertama, 12 kita bagi dengan 3, hasilnya adalah 4. Kemudian 4 dikali dengan 2, hasilnya adalah 8. Sehingga didapat pecahan 8 per 12. Nah, selanjutnya untuk pecahan yang kedua, 12 kita bagi dengan 4, hasilnya adalah 3. Kemudian 3 dikali dengan 3, hasilnya adalah 9. Sehingga didapat pecahan 9 per 12. Nah, setelah penyebut dari kedua pecahan ini sama, maka tinggal kita jumlahkan saja pembilangnya, yaitu 8 ditambah dengan 9, hasilnya adalah 17. Sehingga didapat 17 per 12. Maka diperoleh hasil dari 3 pangkat 2 per 3 ditambah 3 per 4 adalah 3 pangkat 17 per 2. Jadi hasil dari 3 pangkat 2 per 3 dikali dengan 3 pangkat 3 per 4 sama dengan 3 pangkat 17 per 12. Berikutnya bagian yang B yaitu 6 pangkat 1 per 2 dikali 6 pangkat 1 per 2. Maka berdasarkan sifat ini tinggal kita jumlahkan saja pangkatnya, yaitu 6 pangkat 1 per 2 ditambah 1 per 2. Nah, perhatikan pangkat bilangan ini yaitu 1 per 2 ditambah 1 per 2. Nah, karena penyebutnya itu sudah sama-sama 2, maka tinggal kita jumlahkan saja pembilangnya, yaitu 1 ditambah dengan 1. Hasilnya adalah 2.
Sehingga didapat 1/2 ditambah 1/2 adalah 2/2. Maka hasil dari 6 pangkat 1/2 ditambah 1/2 sama dengan 6 pangkat 2/2. Nah, selanjutnya hasil dari 2/2 adalah 2 dibagi dengan 2 sama dengan 1. Maka didapat 6 pangkat 2/2 sama dengan 6 pangkat 1. Atau dapat kita tuliskan menjadi 6. Jadi hasil dari 6 pangkat 1/2 dikali dengan 6 pangkat 1/2 sama dengan 6. Berikutnya bagian yang C, yaitu 27 pangkat 2/3 dikali dengan 3 pangkat 1/4. Nah, perhatikan bahwa kedua bilangan ini memiliki basis yang berbeda. Untuk bilangan berpangkat pecahan yang pertama, yaitu 27 pangkat 2/3. Nah, bilangan ini dapat kita nyatakan dengan bilangan berpangkat dengan basis 3. Nah, di mana 27 ini merupakan hasil dari 3 pangkat 3. Maka kita nyatakan 27 menjadi 3 pangkat 3. Sehingga didapat 3 pangkat 3 dipangkatkan dengan 2/3. Nah, kemudian dikali dengan 3 pangkat 1/4. Nah, berdasarkan sifat bilangan berpangkat, yaitu A pangkat M dipangkatkan dengan N sama dengan A pangkat M dikali N. Maka untuk 3 pangkat 3 dipangkatkan dengan 2/3 itu sama dengan 3 pangkat 3 dikali 2/3. Kemudian dikali dengan 3 pangkat 1/4. Nah, untuk pangkat 3 dikali 3/2 itu hasilnya adalah 2. Sehingga didapat 3 pangkat 2 dikali 3 pangkat 1/4. Nah, selanjutnya berdasarkan sifat A pangkat M per N dikali dengan A pangkat P per Q sama dengan A pangkat M per N ditambah P per Q. Maka 3 pangkat 2 dikali dengan 3 pangkat 1/4 sama dengan 3 pangkat 2 ditambah 1/4. Nah, perhatikan pecahan 2 ditambah 1/4 ini. Maka kita samakan terlebih dahulu penyebut dari kedua bilangan ini. Nah, di mana penyebutnya itu adalah 4. Nah, karena penyebutnya itu adalah 4, maka untuk 2 dapat kita nyatakan menjadi 8/4. Karena 8 dibagi 4 itu hasilnya adalah 2. Selanjutnya ditambah dengan 1/4. Nah, setelah penyebut dari kedua bilangan ini sudah sama, maka tinggal kita jumlahkan saja pembilangnya, yaitu 8 ditambah 1. Hasilnya adalah 9. Sehingga didapat pecahan 9/4. Maka 3 pangkat 2 ditambah 1/4 sama dengan 3 pangkat 9/4. Jadi diperoleh hasil dari 27 pangkat 2/3 dikali dengan 3 pangkat 1/4 sama dengan 3 pangkat 9/4. Selanjutnya contoh soal yang kedua. Tentukan hasil dari perkalian bilangan berpangkat pecahan berikut. Untuk yang A, 2 pangkat 1/3 dikali dengan 3 pangkat 2/3. Dan yang B, 5 pangkat 1/5 dikali dengan 6 pangkat 3/5.
Baiklah, untuk penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Nah, untuk bagian yang A yaitu 2 pangkat 1/3 dikali dengan 3 pangkat 2/3. Nah, perhatikan bahwa basis dari kedua bilangan berpangkat pecahan ini berbeda. Maka, bisa kita nyatakan bilangan berpangkat pecahan ini menjadi bentuk akar berdasarkan sifat A pangkat M per N itu sama dengan akar pangkat N dari A pangkat M. Maka untuk 2 pangkat 1/3 itu dapat kita nyatakan menjadi akar pangkat 3 dari 2. Kemudian dikali dengan 3 pangkat 2/3 dapat kita nyatakan menjadi akar pangkat 3 dari 3 pangkat 2. Langkah selanjutnya sama dengan akar pangkat 3 dari 2 dikali dengan, nah hasil dari 3 pangkat 2 adalah 9. Sehingga akar pangkat 3 dari 3 pangkat 2 itu dapat kita nyatakan menjadi akar pangkat 3 dari 9. Sehingga diperoleh akar pangkat 3 dari 2 dikali dengan akar pangkat 3 dari 9. Nah, berdasarkan sifat akar pangkat N dari A dikali dengan akar pangkat N dari B sama dengan akar pangkat N dari AB, maka akar pangkat 3 dari 2 dikali dengan akar pangkat 3 dari 9 itu sama dengan akar pangkat 3 dari 2 dikali 9. Nah, hasil dari 2 dikali 9 adalah 18. Sehingga didapat akar pangkat 3 dari 18. Nah, langkah selanjutnya, bentuk akar ini dapat kita nyatakan ke dalam bentuk bilangan berpangkat pecahan berdasarkan sifat A pangkat M per N sama dengan akar pangkat N dari A pangkat M. Maka untuk akar pangkat 3 dari 18 sama dengan 18 pangkat 1/3. Jadi didapat hasil dari 2 pangkat 1/3 dikali dengan 3 pangkat 2/3 sama dengan 18 pangkat 1/3. Nah, terakhir bagian yang B yaitu 10 pangkat 1/5 dikali dengan 2 pangkat 4/5. Nah, karena basis dari kedua bilangan berpangkat pecahan ini juga berbeda, maka kita nyatakan bilangan berpangkat pecahan ini menjadi bentuk akar berdasarkan sifat A pangkat M per N sama dengan akar pangkat N dari A pangkat M. Maka untuk bilangan yang pertama yaitu 10 pangkat 1/5 dapat kita nyatakan menjadi akar pangkat 5 dari 10. Kemudian dikali dengan bilangan kedua yaitu 2 pangkat 4/5 dapat kita nyatakan menjadi akar pangkat 5 dari 2 pangkat 4. Langkah selanjutnya sama dengan akar pangkat 5 dari 10 dikali. Nah, hasil dari 2 pangkat 4 adalah 16. Sehingga didapat akar pangkat 5 dari 16. Maka diperoleh akar pangkat 5 dari 10 dikali dengan akar pangkat 5 dari 16. Nah, berdasarkan sifat perkalian bentuk akar yaitu akar pangkat N dari A dikali dengan akar pangkat N dari B sama dengan akar pangkat N dari AB, maka akar pangkat 5 dari 10 dikali dengan akar pangkat 5 dari 16 sama dengan
akar pangkat 5 dari 10 dikali 16. Selanjutnya, hasil dari 10 dikali 16 adalah 160. Sehingga didapat akar pangkat 5 dari 160. Nah, langkah selanjutnya, kita nyatakan bentuk akar ini ke dalam bentuk bilangan berpangkat pecahan berdasarkan sifat A pangkat M per N sama dengan akar pangkat N dari A pangkat M. Maka akar pangkat 5 dari 160 sama dengan 160 pangkat 1 per 5. Jadi didapat hasil dari 10 pangkat 1 per 5 dikali dengan 2 pangkat 4 per 5 sama dengan 160 pangkat 1 per 5. Nah, demikian pembelajaran kita kali ini mengenai perkalian bilangan berpangkat pecahan. Semoga penjelasan dari saya mudah dimengerti oleh kalian semua. Jika ada yang kurang dipahami, silahkan kalian tulis di kolom komentar. Baiklah, untuk pembelajaran kali ini saya cukupkan sampai di sini. Bertemu kembali di pembelajaran kita berikutnya. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.